Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribunnews.com, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi, reporter Tribunnews.com. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam sebuah acara tamu kita. Telah hadir bersama kita tamu istimewa Bapak Sugiri Sancoko. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugiri Sancoko ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Ponorogo yang memenangkan perhelatan Pilkada Ponorogo pada bulan Desember kemarin, Pak ya. Desember, Mas. Dengan sangat fenomenal, beliau ini menantang petahana dengan dukungan yang sangat besar, di mana petahana pada saat itu didukung oleh 6 partai pengusung dengan 36 kursi, sementara Pak Sugiri Sancoko hanya didukung oleh 4, Pak ya. 4 partai, 9 kursi. 9 kursi. 9 kursi. Dengan modal yang sangat minim sekali, Pak Sugiri Sancoko berhasil memenangi Pilkada Kabupaten Ponorogo dengan kemenangan 61,7% melawan petahana. Baiklah, tentunya ini kemenangan yang sangat fenomenal bagi Pak Sugiri Sancoko. Tentunya kita akan mengulas apa saja yang yang beliau lakukan hingga berhasil memenangi perhelatan pilkada di Kabupaten Ponorogo. Pak Sugiri, apa kunci kemenangan Pak Sugiri? Sesungguhnya kalau boleh saya jujur, yang menang bukan saya. Yang menang masyarakat Ponorogo, para partai pengusung, dan tentu di situ banyak irisan, ada Komnas, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada organisasi lain. Tapi terutama pada para partai pengusung saya mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan. Saya sangat hormat sama PDI Perjuangan. Kemudian PAN 3 kursi, saya juga sayang sama PAN. Kemudian Hanura dan P3 masing-masing 1 kursi. Dengan adanya rekomendasi dari 4 partai yang kemudian kami anggap itu nyawa, maka kami diberi nyawa dan kemudian bisa bergerak kembali, bisa berjuang. Tentu dukungan rakyat Ponorogo yang luar biasa. Itu yang paling membuat kami terharu. 9 kursi kok bisa memenangi 36 kursi. Ini berkat pertama gotong royong, Mas. Kuncinya gotong royong. Gotong royong itu luar biasa, yang hampir hilang di Republik Indonesia ini kan gotong royong. Dan masyarakat kita mampu mengusik kembali relung hati gotong royong, sehingga dengan gotong royong maka apapun ternyata menjadi ringan, menjadi gampang dikerjakan, dan menjadi menang sesulit apapun. Itu yang paling penting. Kemarin kemenangan ini semua mesin bergerak, Pak. Semua mesin bergerak, semua mesin partai bergerak, mesin NU bergerak, mesin apa saja bergerak, Komnas bergerak, media yang kami cintai bergerak, rakyat, para relawan yang kami cintai bergerak siang dan malam tanpa mengenal lelah, sehingga kemudian mampu meyakinkan publik bahwa ternyata dengan gotong royong kita bisa meraih apa saja. Nah, tapi yang paling prinsip adalah semangat untuk berubah. Rakyat Ponorogo memang tidak bisa dibendung, dan kebetulan saya menjadi calonnya. Jadi yang menang adalah rakyat Ponorogo. Siap. Iya. Pak Giri, ini kan penetapan kapan, Pak Giri? Kelihatannya Beijing. Besok jamnya saya belum tahu, tapi kira-kira besok ditetapkan oleh KPU. Mudah-mudahan besok berjalan lancar. Jadi besok penetapan, terus kemudian pada bulan, kalau nggak salah pertengahan Februari baru pelantikan Pak Sugiri. Kisaran 17 Februari barangkali masa berlaku beliau Pak Ipong habis. Apakah kemudian langsung ada pelantikan periode saya, ataukah ada jeda lagi, saya belum diberi surat tertulis sehingga belum bisa menjawab apakah tanggal 17. Apa saja kegiatan sebelum dilantik ini, Pak Giri? Ya, saya keliling karena kegiatan apa saja? Keliling ke teman-teman, karena masa pandemi begini kami tidak bisa kumpul-kumpul dengan banyak orang, tapi kemudian kami silaturahim kepada yang pernah mengukir jasa. Kami mencoba kunjungi, kami mencoba mengucapkan banyak terima kasih mumpung belum dilantik. Kami sambil berpamitan, jika sudah dilantik izinkan kami bekerja membuktikan visi misi yang kami gagas bersama rakyat untuk menuju Ponorogo yang lebih hebat itu seperti apa, untuk menunjukkan, untuk menyelesaikan visi misi Nawadharma Nyata itu seperti apa. Kami pamit agar diizinkan kami segera membuktikan
cita-cita kami. Iya. Biasanya itu kan ada program pertama 100 hari sebagai calon sebagai bupati gitu kan. Mungkin bisa diberitahu kisi-kisinya lah minimal apa yang akan dikerjakan pada 100 hari pertama ini. Ya, setidaknya begini. Kami ingin ada semacam halo effect kalau di dalam bahasa jurnalisnya. Kami dilantik kemudian bisa melakukan langkah-langkah yang tentu berbeda dengan yang lalu agar kemudian masyarakat Ponorogo, oh bocah iki iso kerja, itu intinya itu. Nanti berbagai sektor mulai kita lakukan. Misalnya di sektor pertanian kami sudah mulai ada gagasan bagaimana ingin membuktikan visi misi kami di 100 hari. Kemudian di tata kota kami ingin ada perubahan yang wow di Ponorogo agar Ponorogo tidak kelihatan singup kalau malam hari, biar kelihatan indah seperti kota-kota yang lain sudah berkejaran untuk bersolek. Saya ingin Ponorogo juga segera bersolek. Kemudian di budaya dan seni ini kan di tengah-tengah pandemi mau tampil juga sulit, tapi bagaimana harus tetap eksis di masa pandemi. Kami ingin mengukir prestasi sedikit lah, setidaknya kami yang punya budaya reok ini kan. Saya ingin reokan virtual, 1000 pemain reok yang main serentak di tempat yang berbeda, karena reok itu ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Indonesia, ada di Jakarta, ada di Maluku, di Irian Jaya. Saya ingin ada reok Zoom meeting, reok virtual. Saya ingin 100 hari kami isi dengan seperti itu. Kemudian ada pasar Legi yang kemarin pasar stasiun yang dipagar itu ingin kami bongkar agar pagarnya, agar penduduk dan pedagang pasar bisa masuk ke pasar, bisa belanja. Pedagang pasar tidak lagi merasa terkerangkeng masa depannya. Kami ingin sumur dalam segera ada, kami ingin banyak hal yang ingin kami lakukan 100 hari, tapi kan kami hanya menyesuaikan dengan anggaran karena kami belum punya anggaran, sehingga kami harus pintar-pintarnya mengelola. Ya harus pintar-pintar mengelola dan harus gotong royong. Prinsipnya gotong royong kembali yang harus kita paksakan, kita dengungkan kembali. Iya. Ini Pak Sugiri kan yang membedakan Pak Sugiri dengan kepala daerah sebelumnya itu, kepala daerah terpilih itu kan menjabat 5 tahun. Sementara Pak Sugiri cuma dikasih 3,5 tahun. 3,5 tahun lah 3,5 tahun, Mas. 3,5 tahun dengan seabrek janji, waktunya sempit. Gimana Pak Giri menyikapi itu? Memang tidak gampang ya. Karena masa 5 tahun saja untuk ditakar apakah Ponorogo maju selama 5 tahun, tentu kita juga sulit. Apalagi dengan 3,5 tahun gitu ya. PR kami yang paling berat adalah merubah paradigma dan cara berpikir, mindset para birokrasi, kemudian para kepala desa dan masyarakat Ponorogo. Pembangun itu harus gotong royong. Partisipasi masyarakat harus kami libatkan utuh di dalam proses pembangunan Ponorogo, sehingga dengan 3,5 tahun saya meyakini akan mampu mewujudkan mimpi-mimpi rakyat walaupun tidak 100%. Kami ingin setidaknya sudah mulai dari 0 ke 1 ke 2 ini menjadi terukur dan insya Allah tidak mengecewakan. Berarti kerjanya lebih cepat. Kerjanya lebih cepat, berlari saja kurang, anjir balik juga kurang, harus anjir balik berlari sambil salto, agar kemudian bisa yang 1,5 tahun ini, 3,5 tahun serasa 5 tahun. Itu ekspektasi rakyat, sehingga harus kami mencoba untuk penuhi, Mas. Pak Giri, kemarin Tribun News ketika masa-masa kampanye sempat liputan di Ponorogo, salah satu yang kita liput itu adalah kejadian di mana Pak Giri disumpah di bawah Al-Quran oleh komunitas masyarakat santri. Iya, oleh Komas. Nah, itu ini sumpah loh Pak Giri, terus di bawah Al-Quran gitu kan. Terus sumpahnya dunia politik lagi. Nah itu gimana gitu, getarannya luar biasa. Atau secara pribadi dan umum Pak Sugiri gimana ininya? Ya, pertama Quran itu kan panduan hidup saya dan panjenengan. Artinya kemudian tidak hanya dalam berpolitik saya disumpah, artinya kemarin dilantik di DPR juga saya disumpah untuk itu, sehingga hari ini kami merasa sangat terharu ketika komunitas masyarakat santri atau Komas mencoba membaiat kami dengan cara disumpah di bawah Quran. Kami senang dengan demikian, maka kami juga akan kembali meluruskan niat yang kemarin niatnya agak bengkok-bengkok gitu ya, di bawah Quran menjadi terharu, menjadi oh ya,
Akhirnya saya berpikir bahwa umur kita ini berapa sih? Mau hidup 150 tahun kah? Sekarang sudah 50 tahun, artinya dengan sisa umur yang ini mudah-mudahan dengan disadarkan oleh Quran itu kami ingin sisa hidup ini untuk pengabdian, dan pengabdian yang paling sederhana, yang paling gampang diterima, yang menjadi politisi yang paling bisa mengabdi kepada rakyat, bupati. Jadi bupati ini paling bisa berbuat kepada masyarakat karena punya ruang kekuasaan dan punya wilayah yang terukur oleh rakyat, sehingga kami ingin sisa hidup kita perjuangkan untuk pengabdian. Mudah-mudahan Allah mendatangkan segala kemudahan sesuai dengan cita-cita kami dan cita-cita masyarakat Ponorogo, Mas. Iya. Masih berkaitan dengan yang tadi Pak Giri ya, kan kalau saya melihat seorang sosok Pak Sugiri ini kan bisa masuk kemana-mana. Pak Sugiri ini masuk ke nasionalis, ke mana? PDIP kan, dari PDIP kemarin. Ada juga kaum abangan gitu. Tapi Iya, Pak Pak. Sugiri juga akrab dengan teman-teman yang mengatasnamakan politik keumatan gitu. Katakanlah seperti teman-teman di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah dan beberapa yang lainnya. Ini bagaimana Pak Sugiri mengkombinasikan sesuatu yang sebenarnya itu sangat berbeda gitu kan. Yang ini perbedaannya itu sangat jauh gitu, tapi Pak Giri mampu menjembatani semuanya itu. Saya pernah mendengar kata-kata orang per orang, walaupun berbeda apapun, berbeda agama atau berbeda kepentingan apapun, ini akan disatukan, akan disamakan oleh satu konten yang sama. Misalnya Ponorogo mengusung perubahan, orang Ponorogo sadar bahwa Ponorogo maju, Ponorogo berubah, Ponorogo bermartabat, Ponorogo hebat, Ponorogo lebih baik. Ini akan dirindukan oleh siapa saja, baik itu orang yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu atau beragama kejawen sekalipun, akan merindukan bahwa Ponorogo harus baik, Ponorogo tidak boleh ketinggalan, Ponorogo harus bermartabat. Kemudian tidak perlu mereka abangan atau tidak perlu mereka santai, selama kemudian disentuh hakikat bahwa ayo kita bersama-sama menuju Ponorogo, tinggalkan bendera masing-masing, mari kita menuju satu titik bahwa gotong royong untuk Ponorogo lebih baik. Itu saya pikir kontennya sama, sehingga dengan merangkai kontennya sama, semua akan meninggalkan bendera masing-masing. Bahkan Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama tahajud bersama-sama dalam satu tempat itu, keliling malam-malam. Bukan oknum ya, kawan-kawan organisasi pencak silat, misalnya orang Esa Trate dengan orang Esa Winomo, walaupun saya tidak pernah mengatakan bendera masing-masing, tapi kemudian orang-orangnya ini kan bergabung, runtung-runtung bersama-sama, selalu mengawal kami bersama-sama, bergerak bersama-sama, tidak ada bedanya. Nah, konten yang sama ini yang kami usung, kami namakan kebersamaan gotong royong, sehingga ada kesadaran serentak untuk Ponorogo yang lebih baik. Dengan demikian maka gotong royong bisa kami lakukan dan terjalin dengan elok sampai kami menang. Ini terakhir Pak Sugiri. Pak Sugiri menjadi bupati dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya situasi yang sangat tidak mudah bagi siapapun juga yang ingin memiliki program-program gitu kan. Apa kira-kira bagaimana Pak Sugiri setelah dilantik mengatasi COVID? Hari ini kayaknya Ponorogo itu ditetapkan sebagai zona hitam. Barusan saya baca breaking news. Pak Giri gimana nanti mau ada rencana ini? Pertama, kalau kita bicara tracking tidak mungkin karena klasternya sudah klaster liar banget. Ini dari mana asalnya, siapa yang menularkan ini virus dari mana, sudah nggak bisa ketemu. Hanya dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah testing sama treatment. Nah, testing ini adalah bagaimana awal untuk bisa menangani treatment. Kalau testing itu tidak benar, maka treatmentnya salah. Nah, Ponorogo barangkali belum melakukan dua hal yang saya pikir, testing dan treatment. Kami ingin jujur kepada masyarakat juga saya ajak jujur bersama-sama untuk kita tes bersama-sama. Kemudian mau hitam, mau merah, mau hijau, kami tidak peduli. Yang penting kita treatment. Dengan treatment maka pelan-pelan pasti akan terkontrol walaupun tidak bisa hijau. Dengan demikian maka kami ingin nanti tiap desa akan kami testing. Kami testing. PCR kami mencoba untuk bagaimana caranya dalam waktu dekat. Ada PCR sekarang yang agak murah barangkali 350 juta atau berapa, saya ditawarin dan dari Amerika punya, katanya mampu sampai 67 atau dalam sehari atau 97 karena saya lupa.
saya akan agak ada pengadaannya agak 2 atau 3 lah untuk bisa keliling ke kampung-kampung tester. Dan setelah testing kami akan treatment. Hari ini treatment di Ponorogo, testing di Ponorogo, ada banyak kekeliruan yang menurut saya justru tidak akan membuat selesai, malah mau berabrik COVID. Nah, saya ingin segera ada langkah yang konkret. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak gampang memimpin pada saat COVID. Tapi jangan salah, sekarang ini adalah semua ekonomi pada posisi nadir. Rakyat ada posisi paling bawah ya. Ini sebentar lagi pasti ketika COVID reda akan ada pantulan yang dahsyat. Nah, pantulan ini adalah kebangkitan ekonomi. Pantulan inilah adalah kesejahteraan. Pantulan adalah semangat yang luar biasa. Seperti bola. Bola kalau pantulnya pelan-pelan, maka dia akan mantul begini. Tapi ini nyungsepnya benar-benar jelek sehingga akan ada pantulan yang luar biasa. Nah, jadi ketika dia mantul ke atas, mantul itulah yang kami namakan kebangkitan. Di sektor apapun akan tumbuh pada pertengahan 2021 itu sudah mulai akan tumbuh. Wisata akan menggeliat, industri UMKM akan menggeliat, semua akan menggeliat, insya Allah itu. Apalagi sudah kehadiran vaksin, barangkali dengan kehadiran vaksin ini bisa mempercepat proses pantulnya recovery, sehingga kemudian mudah-mudahan Ponorogo menjadi lebih baik, Indonesia menjadi sangat lebih baik. Amin. Dan Tribun News menjadi lebih baik. Amin. Itu yang penting. Siap. Baiklah pemirsa, terima kasih Pak Sugiri atas waktunya. Sukses terus Pak Siap, amin, Sugiri. amin. Semoga dalam memimpin Kabupaten Ponorogo benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan menjalankan amanah yang telah diberikan kepada Pak Sugiri Sancoko. Matur Semanun. Jika saya ke Solo, izinkan saya boleh mampir ke Tribun News lagi. Siap, pintu tribunnews.com selalu terbuka buat Pak Sugiri. Terima kasih Semanun. Ya, itulah pemirsa wawancara saya dengan Bupati terpilih Kabupaten Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko. Saksikan terus Tribun News di acara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.